Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Afrilia, NIM 0910580414113, kelas B semester 6, dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau membawakan materi tentang mata kuliah teori-teori administrasi dengan pokok pembahasan yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu mencari definisi administrasi menurut beberapa pakar administrasi, baik pakar dari luar negeri maupun pakar dari dalam negeri. Yang kedua yaitu menjelaskan perbedaan antara administrasi negara dengan administrasi publik. Dan yang ketiga adalah apa prinsip-prinsip administrasi menurut Fayol dalam Robbins. Yang pertama, definisi administrasi menurut beberapa pakar administrasi, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Yang pertama yaitu pakar dari luar negeri atau beberapa ahli dari luar negeri. Yang pertama, menurut DeLayeng pada tahun 2009 dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern mengatakan bahwa administrasi memiliki pengertian dalam arti luas, yaitu administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya. Hal tersebut menyelesaikan bahwa serangkaian kegiatan yang memerlukan proses kerjasama dan bukan merupakan hal yang baru, karena dia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya pemindahan manusia. Kedua, menurut George Terry, administrasi adalah pengendalian pengorganisasian kerja serta mobilisasi mereka yang menerapkannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketiga, menurut William Leffwell dan Edwin Robinson, yang keduanya merupakan pengertian administrasi adalah suatu bagian dari ilmu manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien. Kapan dan di mana pekerjaan tersebut harus dilakukan. Menurut pakar dalam negeri, yaitu menurut Ira Cisyanti Dewi pada tahun 2011, dalam bukunya Pengantar Administrasi mengatakan bahwa administrasi memiliki pengertian dalam arti yaitu sebagai pekerjaan tulis-menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan, yaitu meliputi kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan. Menurut Dr. Sondan Siagian pada tahun 2012, administrasi dapat dituliskan sebagai keseluruhan proses kerjasama di antara 2 orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo, administrasi adalah pengendalian dan penggerak dari suatu organisasi sedemikian rupa sehingga organisasi itu menjadi hidup dan bergerak menuju tercapainya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh administrator, yaitu kepala organisasi. Yang kedua yaitu apa perbedaan administrasi negara dengan administrasi publik. Perbedaan mendasar dalam administrasi negara dengan publik. Di sini publik hanya diartikan sebagai negara. Artinya, pelaku pemerintahan hanya dijalankan oleh pemerintah atau birokrasi atau single agent. Karena metode yang digunakan di sini adalah dengan menggunakan negara atau pemerintah sebagai motor penggerak dalam kegiatan pemerintahan yang sejalan dengan konsep good governance. Karena arah administrasi negara lebih menitikberatkan pada kegiatan kenegaraan, maka fungsi pemerintahan sebagai kegiatan kenegaraan atau pelayanan publik tidak melibatkan peran masyarakat dalam kegiatan administrasi negara atau pemerintahan itu sendiri, atau disebut dengan administrasi publik. Sedangkan dalam administrasi publik, di mana negara tidak lagi menjadi bagian utama dari operasi, tetapi menjadi fasilitator dan katalisator, dan dianggap penting bagi sektor swasta dan aspirasi publik. Publik di sini tidak hanya berarti negara, tetapi juga swasta dan masyarakat.
Oleh karena itu, bagi pelaksana atau peserta penyelenggara pemerintahan publik, melibatkan 3 unsur, yaitu masyarakat, pihak swasta, dan negara atau pemerintah. Ketiga, prinsip-prinsip administrasi menurut Fayol dalam Robbins. Fayol dalam Robbins pada tahun 2001 mengemukakan prinsip-prinsip administrasi yang kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip manajemen karena Henry Fayol dianggap sebagai bapak manajemen. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. 1. Pembagian kerja atau division of work. Dalam praktiknya, karyawan memiliki spesialisasi di bidang yang berbeda dan mereka memiliki keterampilan yang berbeda. Tingkat keahlian yang berbeda dapat dibedakan dalam bidang pengetahuan atau dari generalis hingga spesialis. Kedua, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Untuk menyelesaikan sesuatu dalam organisasi, manajemen memiliki wewenang untuk memberi perintah kepada karyawan. Tentu dengan otoritas ini muncul tanggung jawab. Ketiga, ada disiplin atau disiplin. Prinsip ketiga dari 14 prinsip manajemen ini adalah tentang kepatuhan atau kedisiplinan. Ini sering menjadi bagian dari nilai inti dari pernyataan misi dan visi dalam bentuk perilaku yang baik dan interaksi yang saling menghormati. Prinsip manajemen ini penting dan dipandang sebagai pelunas untuk membuat mesin suatu organisasi berjalan dengan lancar. Keempat, kesatuan perintah atau unity of command. Prinsip kesatuan perintah berarti bahwa seseorang karyawan individu harus menerima perintah dari satu manajer dan bahwa karyawan tersebut bertanggung jawab kepada manajer itu. Kelima, kesatuan arah atau tujuan atau unity of direction. Prinsip ini adalah tentang fokus dan persatuan. Semua karyawan menyampaikan aktivitas yang sama yang dapat dikaitkan dengan tujuan yang sama. Sedangkan yang keenam yaitu subordinasi kepentingan individu atau subordination of individual to general interest. Selalu ada berbagai macam kepentingan dalam sebuah organisasi. Agar organisasi berfungsi dengan baik, maka fokus utamanya adalah pada tujuan organisasi dan bukan pada individu. Ini berlaku untuk semua tingkatan di seluruh organisasi, termasuk para manajer. Ketujuh yaitu pengupahan atau penggajian atau remuneration. Motivasi dan produktivitas dekat satu sama lain sejauh menyangkut kelancaran organisasi. Prinsip manajemen ini berpendapat bahwa remunerasi harus cukup untuk membuat karyawan tetap termotivasi dan produktif. Kedelapan yaitu sentralisasi atau centralization. Sentralisasi menyeratkan konsentrasi otoritas pengambilan keputusan di manajemen puncak atau dewan eksekutif. Berbagi kewenangan untuk proses pengambilan keputusan dengan tingkat bawah atau manajemen menengah dan bawah disebut sebagai desentralisasi oleh Henry Fayol. 9. Skala hierarki atau skala C. Hierarki muncul dengan sendirinya dalam organisasi tertentu. Ini bervariasi dari manajemen senior atau dewan eksekutif hingga level terendah dalam organisasi. Prinsip hierarki dari Henry Fayol menyatakan bahwa harus ada garis yang jelas di wilayah kewenangan atau dari atas ke bawah dan semua manajemen atau manajer di semua tingkatan. 10. Tata tertib atau order. Menurut prinsip ini, karyawan dalam suatu organisasi harus memiliki sumber daya yang tepat yang mereka miliki sehingga mereka dapat berfungsi dengan baik dalam suatu organisasi. Selain tatanan sosial atau tanggung jawab pengelola, lingkungan kerja harus aman, bersih, rapi, dan tertib. Ke-11 yaitu keadilan atau equity. Karyawan harus berada di tempat yang tepat dalam organisasi untuk melakukan hal yang benar. Manajer harus mengawasi dan memantau proses ini dan mereka harus memperlakukan karyawan dengan adil dan tidak memihak. Ke-12 yaitu stabilitas jabatan atau stability of tenure. Prinsip manajemen ini mewakili penyebaran dan pengelolaan personel dan ini harus seimbang dengan layanan yang disediakan dari organisasi. Ke-13 yaitu prakarsa atau inisiatif atau initiative. Hal ini mendorong minat dan ketertiban atau keterlibatan serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.
Inisiatif karyawan adalah sumber kekuatan bagi organisasi menurut Henry Fayol. Ini mendorong karyawan untuk terlibat dan tertarik. Prinsip yang terakhir yaitu solidaritas kelompok kerja atau La Esprit de Corps. Prinsip manajemen Esprit de Corps dari 14 prinsip manajemen yang terakhir yang berarti berjuang untuk keterlibatan dan kesatuan karyawan, berkontribusi pada pengembangan budaya dan menciptakan suasana saling percaya dan saling pengertian. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan materi kuliah teori-teori administrasi. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.